Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Sinta TV Risalah Iman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini saya ditemani oleh Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin Ustadz MSI ya. Beliau adalah sekretaris Dewan Dakwah Islamiyah Kota Bekasi, Ustaz ya. Gimana Ustaz, sehat? Keluarga? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini beliau akan menyampaikan tentang tema Kun Rabbani. Kun Rabbani ya. Jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah. Nah, hamba Allah ini kita mudah-mudahan termasuk menjadi hamba Allah. Namun supaya kita tahu bagaimana cara menjadi hamba Allah, nanti akan disampaikan oleh guru kita. Pada Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Badrul Zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kali ini kita masih dipertemukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu program Risalah Iman El Sinta TV Jakarta, yang mana kita berharap dari silaturahim kita ya lewat dunia maya tetapi punya nilai manfaat yang besar untuk kehidupan kita hari ini dan ke depannya. Termasuk kaitannya dengan tema yang kita angkat pada kali ini, Kun Rabbani. Ada apa sebenarnya dengan kalimat ini ya, Kun Rabbani, jadilah hamba Tuhan, jadilah hamba Allah. Nah, kalimat ini ada kaitannya dengan rentetan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Di mana ketika ada seseorang murid bertanya kepada gurunya, ya seorang syekh, bagaimana dengan orang yang ketika dia hanya aktif ibadah di bulan Ramadan saja. Jadi luar biasa ibadahnya di bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan biasa-biasa saja. Itu dia yang jadi masalah. Masya Allah. Ya, sehingga saya bilang bahwa kalau begitu orang ini dia hanya menjadi hamba Ramadan. Kun Ramadhani, jadi Kun hamba Ramadan, bukan menjadi hamba Allah. Kalau dia menjadi hamba Allah, Kun Rabbani, maka di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan dia tetap intens di dalam melaksanakan aktivitas ibadah. Ya, karena memang itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan bangsa jin, bangsa manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah memang untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada kita memilah-milah waktu-waktu khusus, misalnya full kita Ramadan luar biasa dari bangun tidur sampai tidur kembali aktivitasnya. Tapi setelah Ramadan, yang biasanya di Ramadan tarawih, dia tidak lagi tarawih. Yang ketika Ramadan dia tadarusnya luar biasa. Baru satu Syawal, baru satu Idul Fitri, hari pertama Idul Fitri, semangat tilawahnya udah kendor lagi. Nah, ini yang kita tidak boleh terjadi pada diri kita dan masyarakat kita. Nah, lantas bagaimana kita menjaga konsistensi, komitmen kita untuk selalu menjadi Kun Rabbani tadi? Nah, tentu saja harus ada upaya, harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Agar jangan sampai ini ketika semangat ibadah kita yang begitu menggebu-gebu, yang begitu luar biasa di bulan Ramadan, ya ketika memasuki hari pertama, satu Syawal, hari pertama Lebaran, ya naudzubillah, ya bahkan ada yang berani mengabaikan kewajiban sholat fardunya. Masya Allah. Iya. Kenapa? Oh, sibuk dengan kue Lebaran, sibuk dengan silaturahim. Hingga akhirnya apa? Sholat fardunya lewat. Nah, bagaimana mungkin orang ini menjadi Rabbani ya? Yang kita khawatirkan orang ini tadi hanya menjadi hambanya Ramadan. Ya, makanya kalimatnya jangan dipisah tuh. Kun Rabbani wala takun Ramadhani. Jadilah kalian hamba Allah dan jangan kalianlah menjadi hamba Ramadan. Ini nasihat buat kita semua, Ustaz. Ya, jadi jangan sampai semangat ibadah kita di bulan Ramadan, tapi pasca Ramadan menjadi tenggelam lagi. Ini tidak boleh terjadi. Tapi mohon maaf nih Ustaz, saya potong. Ini bagaimana dengan situasi yang memang hal seperti ini? Kalau saya amati, mungkin banyak orang yang tadinya tidak pernah sholat, ke masjidnya duluan, puasanya rajin, selesai Ramadan hilang tuh Ustaz. Gimana tuh? Disinilah
yang harus kita terus upayakan di dalam setiap pribadi seorang muslim. Bagaimana dia menjadi orang-orang yang istiqomah. Nah, Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Ya, di Allah Subhanahu wa taala tegaskan sesungguhnya orang-orang yang mereka qalu rabbunallah, mereka yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Kemudian apa? Tsumastaqamu, dia beristiqomah. Apa maknanya beristiqomah? Artinya kapanpun, dimanapun ya dia berada, maka dia tetap bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan Ramadan. Tsumastaqamu, beristiqomah. Artinya apa? Dia menjaga, dia memelihara semangat ibadahnya. Dia jaga, dia pelihara keikhlasannya, dia jaga, dia pelihara komitmennya di dalam melaksanakan syariat. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang seperti ini tidak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, ya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa keberadaannya di dalam kehidupan itu selalu ya bismillah ma'allah ilallah. Selalu melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas dirinya. Selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, luar biasa ya. Ini pemirsa, dan ini memang sering terjadi hal seperti ini. Namun sebelum dilanjutkan dengan materi yang semakin menarik ya, nanti kita di-cut dulu, ada yang mau lewat Ustaz ya. Sebentar. Baik pemirsa El Sinta TV, Ustaz, semakin menarik nih ya. Betul, karena memang ini betul-betul nih Ustaz, apa namanya, kejadian seperti ini ya mungkin saya pribadi dulu ya seperti itu ketika Ramadan gitu kan, tadarusnya sampai hatam 2-3 kali gitu kan. Selesai Ramadan udah mulai kendor tuh. Nah nanti mungkin bagaimana nih Ustaz menghadapi atau untuk kiat-kiat supaya istiqomah minimal kalau misalnya di Ramadan sebulan tuh hatam 1-2-3 kali, paling tidak di bulan biasanya masih tetap hatam. Gimana Ustaz nih? Iya. Gampang sebetulnya ketika kita menilai bahwa diri kita ini istiqomah atau tidak. Indikator yang paling nampak itu adalah ketika kita sudah beramal yang baik, kita sudah melakukan amal soleh, kemudian amal soleh itu nggak putus. Bahkan Allah semakin mempermudah kita untuk melakukan amal soleh tadi. Itu indikator yang paling nampak bahwa orang ini termasuk orang yang kategorinya istiqomah. Dan tentu saja ya kita tidak punya daya, tidak punya upaya selain kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar bagaimana kita ini dijadikan sebagai pribadi-pribadi yang istiqomah. Nah, di antara doa yang sangat dianjurkan misalnya di dalam sujud kita, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu salah satu di antara doa yang luar biasa yang diajarkan Rasulullah, yang semestinya itu kita baca saat terdekat seorang hamba kepada Sang Khalik. Saat kapan? Ya ketika dia bersujud. Dia berbisik ke bumi, tapi suaranya naik ke langit. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah. Kalau orang sekali berrasulullah saja, beliau begitu khawatir, beliau begitu takut kalau hatinya ini melenceng, kalau hatinya ini nggak lurus lagi. Apalagi dengan kita, Ustaz. Apalagi dengan kita. Allah. Ini berarti masalahnya. Makanya sangat disayangkan ketika kita sholat, kita tidak manfaatkan kesempatan untuk bersujud, meminta yang 3. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini yang sangat dianjurkan kita baca dalam sujud-sujud kita. Dan ini adalah bagian dari cara kita supaya kita termasuk orang yang istiqomah. Jangan sampai hati kita melenceng, jangan sampai hati kita menyimpang. Yaitu tadi muncul rasa malas. Ya, ketika kita berada dalam kesenangan, berhari raya. Memang hari raya hari bersenang-senang, hari untuk makan. Namun bukan berarti lantas kemudian kita saking senangnya kita berkumpul banyak makanan di rumah lantas sampai lupa tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Ini kayaknya hampir sering nih Ustaz nih. Inilah penyakit yang harus kita berantas. Jadi jangan sampai kita ini menjadi itu tadi kun robbani wala takun ramadani. Jadilah kamu hamba Allah. Jangan kamu jadi hamba Ramadan. Karena apa? Orang-orang yang hanya jadi hamba Ramadan
semangat ibadahnya hanya ada di bulan Ramadan saja. Pasca Ramadan, bahkan 11 bulan yang lain, kendor. Ini yang sangat kita takutkan. Ya, lihat para sahabat. Apa mungkin begini, Ustaz? Ya. Kenapa orang melakukan begitu? Karena sering mereka mendengarkan bahwa orang yang bahagia dengan Ramadan, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Apa hanya termotivasi dengan itu sehingga mereka udah Ramadan selesai gitu? Baik. Nah, disinilah kita seringkali salah paham. Salah paham terhadap redaksi dari satu hadis atau matan dari satu hadis gitu ya. Ya, seperti misalnya ketika Allah mengatakan celakalah orang sholat, kalau begitu buat apa saya sholat? Nah, ya, itu kalau dia. Orang sholat celaka, artinya dia salah sholat. kaprah di dalam memahami ayat. Ya, tidak demikian tentunya. Iya. Justru membuat kita akan semakin termotivasi untuk semakin berpikir ya, kalau orang yang ketika Ramadan datang dia bergembira saja, Allah akan bebaskan dia dari api neraka, apatah lagi orang yang ketika mengisi Ramadannya dengan amal ibadah. Dan bukan Ramadan saja Dan bukan Ramadan saja. Masya Ya termasuk tadi ketika Allah katakan fawailul lil musallin misalnya, celakalah buat orang yang sholat. Bagi orang yang berpikir pendek, dia memikir, ngapain juga saya sholat, orang sholat juga celaka. Ini cara berpikir setan. Masya Allah. Iya, setan yang akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain kamu sholat? Percuma juga kamu sholat. Toh kamu sholat juga nggak kaya-kaya. Atau kamu sholat juga nggak sukses-sukses misalnya. Ini yang kita takutkan. Sampai-sampai ada, ya mohon maaf, ini ada satu aliran sesat di satu daerah ya di Jawa Barat itu, mereka merasa sudah putus asa, sudah berdoa, sudah zakat, sudah puasa, kok kenapa doa-doa yang mereka minta kepada Allah nggak dikabul, mereka minta kaya nggak dikabul. Akhirnya apa? Mereka satu kampung melakukan ritual mandi satu kampung telanjang bulat. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka berpikiran bahwa kita harus menyucikan diri kita dengan cara begitu. Kan tentu Islam tidak mengajarkan seperti itu. Justru pada akhirnya apa? Melencengkan hati dan pikiran, melencengkan imannya, melencengkan akidahnya. Dan yang kayak gini ini akan selalu ada. Ya, orang-orang yang ketika mereka, ya itu tadi, cara berpikirnya adalah justru bertolak belakang dengan apa yang seharusnya Allah perintahkan. Dengan apa yang seharusnya dilaksanakan, ya, sesuai dengan perintah Quran dan Sunnah. Nah, ini yang tidak boleh terjadi pada masyarakat kita. Tidak boleh kita putus asa, tidak boleh kita lantas kemudian kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru di saat-saat seperti inilah, ya, di tengah kehidupan kita yang katakanlah serba susah, serba mahal, ya, apa-apa serba naik, katakanlah. Bukan berarti kita justru jauh dari Allah. Bahkan yang lebih parah lagi menjadikan Ramadan sebagai kambing hitam. Ya, ketika harga-harga mahal, gara-gara Ramadan ini, kriminalitas tinggi ini gara-gara Ramadan ini, dan sebagainya. Ya, bahkan tidak jarang orang-orang yang benci kepada Islam memframing Ramadan untuk menjelek-jelekan Islam. Padahal justru dengan Ramadan inilah Allah Subhanahu Wa Taala hendak mengangkat kita, memuliakan kita, menaikkan harkat dan martabat kita. Ya, lihatlah bagaimana dulu para sahabat, mereka berjuang, mereka berjihad. Semuanya hampir terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar, ya, kemudian juga perang Ain Jalut, ya, pertempuran satu pasukan Muslim melawan beberapa gabungan tentara yang ada di dunia ini. Bayangkan. Dan itu semangatnya terjadi di bulan Ramadan. Dan kita jangan lupa hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita ingat hanya 17 Agustus tahun 45. Padahal di situ ada tanggal 9 Ramadan yang merupakan hari kemerdekaan. Jadi sangat disayangkan kalau umat Islam di negeri ini mereka lupa kalau 9 Ramadan itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu tentu tidak diraih dengan berpangku tangan, tidak diraih dengan santai, tapi diraih dengan perjuangan, pengorbanan harta dan nyawa, jiwa. Semuanya dikorbankan untuk apa? Untuk ya, Allah Subhanahu diilahi kalimatillahil ulya. Ya, semangat jihad, semangat Islam, ya, yang itu tergabung di dalam semangat Ramadan hingga pada akhirnya lahir tadi proses kemerdekaan Republik Indonesia. Baik Ustaz, subhanallah, ya, ternyata karena selama ini Ustaz banyak orang yang mengerti itu bahwa kemerdekaan itu terlahir pada 17 Ramadan, tidak 17 Agustus, bukan di bulan Ramadan. Baik pemirsa SNTAS TV, semakin menarik ya. Nanti untuk sesi berikutnya yaitu bagaimana beliau menyimpulkan dan untuk bagaimana Ramadan ini bukan untuk menjadi kun robbani, tetapi kun robbani dan
wala takun Ramadan. Wala takun Ramadan, ya. Janganlah jadi hamba di bulan, jadilah hamba Allah dan jangan jadi hamba di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syarifuddin ini menjadi motivasi kita nih, Amin. terutama di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih Pak Dimas NTP. Nanti kita akan lanjut di season berikutnya. Ya. Pemirsa STV yang dimuliakan Allah, tadi sudah disampaikan begitu gamblang, jelas ya, bagaimana perjuangan-perjuangan para sahabat terjadi di bulan Ramadan ya. Dan sering sekali banyak di antara kita, mungkin keluarga kita yang memang Ramadan hanya dijadikan hamba Allah di bulan Ramadan saja. Nah, untuk itu bagaimana Ustadz kesimpulan daripada bagaimana supaya kita menjadikan hamba Allah bukan di bulan Ramadan saja. Iya. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz. Iya, baik. Ada pelajaran yang sangat berharga dari para sahabat, para salafus saleh, di mana ketika mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan, mereka itu sudah minta kepada Allah. Masya Allah, 6 6 bulan sebelum bayangkan. Ramadan, bayangkan. Ya, minta kepada Allah supaya umurnya sampai kepada Ramadan sehingga bisa melakukan amaliyah-amaliyah terbaik di bulan Ramadan. Itu 6 bulan, bayangkan. 6 bulan. Ya kalau kita paling tidak sejak bulan Rajab lah itu udah mendingan. Alhamdulillah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya, itu sudah alhamdulillah, masih mau minta kepada Allah. Ya tapi sahabat 6 bulan sebelumnya. Dan 6 bulan setelah Ramadan, apa yang mereka minta? Mereka nggak putus-putus minta kepada Allah agar amalan-amalan mereka selama bulan Ramadan itu diijabah oleh Allah. Masya Allah. Nah kita Ramadan selesai, doanya selesai. Benar. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan untuk 11 bulan berikutnya? Kalau kita sudah merasa sombong dengan ibadah kita sudah merasa sombong dengan diri kita sudah merasa berpuas diri dengan amaliyah kita, hingga akhirnya apa? Kita nggak mau doa lagi, ya Allah kabulkan atas apa yang sudah hamba lakukan, terima atas amal-amal hamba selama bulan Ramadan. Dan itu 6 bulan lamanya para sahabat meminta. 6 bulan. Nah, ini yang juga yang menjadi pelajaran buat kita, seharusnya minta dan terus meminta. Ya, karena memang di sini kuncinya. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kan masih rangkaian dengan ayat-ayat Ramadan. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186. Ya Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil annahum yarshudun. Kalau kita masih mau digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, jangan putus berdoa. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kita yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan tidak saja diterima, tetapi dia akan mensibgoh, dia akan mengejawantah di dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan kita. Makan, minum kita, cara bertutur kita, jaga mata, jaga telinga, jaga seluruh panca indera kita. Itu semua adalah sebagai bagian dari sibgohnya Ramadan. Tapi kalau kita sudah merasa berpuas diri dan tidak merasa perlu lagi berdoa kepada Allah, lepas sudah. Ibarat anak kambing yang lepas dari rombongan, dia akan dengan sangat mudah diterkam oleh serigala. Apa artinya? Baru Ramadan selesai 1 hari, kembali dia berbuat maksiat. Mulutnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya. Naudzubillah, naudzubillah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Dan berikutnya, jangan pernah putus untuk beramal soleh. Ya, jangan pernah kita lelah, jangan pernah kita merasa capek dalam berbuat baik. Apalagi sampai bosan saja. Nah, apalagi sampai merasa bosan. Ya, yang ada itu misalnya dalam urusan doa saja, ya. Kita yang bosan duluan, kalau Allah tidak akan pernah bosan mendengar, menerima doa-doa kita. Betul sekali. Kita yang bosan duluan. Bayangkan, kalau kamu mendekati Allah sejengkal, Allah akan dekati kita sehasta. Kita dekati Allah sehasta, Allah dekati kita sedepak. Kita dekati Allah dengan berjalan, Rasul katakan apa? Allah mendekati kita dengan berlari. Apa artinya? Allah akan selalu merespon yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Ya, tapi sayangnya itu tadi. Ya, kita sudah merasa berpuas diri, kita sudah merasa cukup, kita merasa sudah lebih soleh.
Fala tuzakku anfusakum wa alamu biman ittaqa. Ini peringatan keras buat kita. Ya. Surat An-Najm ayat 32 itu. Jangan kamu merasa diri kamu suci, jangan kamu merasa diri kamu hebat, apalagi sudah melakukan semua amal di bulan Ramadan kemudian merasa diri suci, jangan. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah dialah yang paling tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Dan itulah tujuan kita digembleng selama bulan Puasa. Ramadan, selama bulan puasa. Masya Ya, Allah. demikian Ustaz. Pemirsa Yasinta luar biasa ya. Kadang kalau kita semakin banyak belajar, banyak mendengarkan para ustadz, ya, nasihat-nasihat, serasa diri kita ini ternyata masih kosong dengan ilmu, nggak ada apa-apanya. Kita merasa terkadang ustadz puasa ini sudah menjadikan itu tadi menghantarkan kita takwa. Padahal puasa kita baru puasa hamba Ramadan ya. Ketika selesai Ramadan kita bubar juga amalan kita yang lainnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya apa yang dinasihatkan oleh Ustadz mudah-mudahan pemirsa juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah bukan hamba Ramadan saja ya. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Amin. Demikian Ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Semoga sekali lagi apa yang Ustaz sampaikan menjadi nasihat buat kami, buat para pemirsa semuanya. Amin. Dan semoga keluarga Ustaz juga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Barakallah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.